Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan bagian kita sepanjang hari ini. Nah saudaraku, kita bersama-sama lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Kita memberikan hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kita mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, urapi kami, penuhi kami, sehingga pengertian-pengertian yang baru memenuhi hati kami. Kami semakin hari semakin mengerti akan rancangan Tuhan di dalam hidup kami, akan kebaikan Tuhan, sehingga kami tidak pernah melupakan Engkau. Kami tidak pernah meninggalkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh rindu akan pribadi-Mu. Nyatakan di dalam kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam hidup kami. Hati kami kuat, iman kami teguh di dalam Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang mengajar, menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tidak Berubah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 77. Mari saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini buat setiap saudara-saudara. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudera bergemetar. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang yang berubah sifatnya? Setiapnya dia mengalami kerendahan hati, dan sekarang dia berubah jadi angkuh. Tadinya dia ramah dan berubah jadi judes. Saudaraku, manusia cenderung bisa berubah karena berbagai alasan. Namun Allah yang Maha Tinggi tidak pernah
berubah. Di dalam Mazmur ini kita belajar bahwa pemazmur berseru kepada Tuhan karena dia menghadapi penderitaan yang sangat berat. Penderitaannya berlipat ganda ketika menyadari bahwa Tuhan tampak tersembunyi. Di titik ini, pemazmur menghadapi adanya kontradiksi ataupun pertentangan antara konsep Allah yang penuh kasih dengan kenyataan bahwa hidupnya yang sangat berat. Sampai-sampai pemazmur berpikir bahwa Allah sudah berubah. Saudaraku, pemazmur mengalami titik balik. Alih-alih menatap ke ruang kosong, pemazmur mengingat masa lalu ketika Allah melakukan tindakannya yang luar biasa untuk menebus umatnya dari Mesir. Walaupun Allah tidak menunjukkan dirinya secara langsung, jejak penyertaannya ada di dalam segala hal. Allah juga memimpin umatnya secara tidak langsung melalui tangan Musa dan Harun. Singkatnya, di dalam Mazmur ini, saudaraku, ini mewakili orang-orang percaya yang sedang berada dalam bibir jurang keputusasaan. Ketika mereka mempertanyakan kasih Tuhan, ketika mengalami penderitaan berat, dan Mazmur menyatakan bahwa Allah tidak menolak umatnya ketika mereka menangis dan mempertanyakan kasih itu. Itu tidak selalu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kelemahan iman. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa di dalam setiap situasi sulit, alamilah titik balik. Dan hal ini tidak ada di tempat atau pihak lain, namun hanya ada di dalam Tuhan. Seperti pemazmur, kita harus berpaling kepada Tuhan ketika menghadapi kondisi yang hampir putus asa. Inilah yang membedakan kita antara umat Tuhan dengan orang-orang lain. Saudaraku, ingatlah tindakan Tuhan yang dahsyat di masa lalu dalam hidup kita maupun orang-orang percaya lainnya, terutama yang tertulis dalam Alkitab. Hal ini akan menghibur kita dan menguatkan kita untuk menapaki hidup yang sulit. Meskipun Tuhan bisa terlihat diam, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel. Sebagai gembala yang baik, Tuhan akan menuntun kita dalam segala keadaan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita juga memiliki bukti utama bahwa Tuhan mencintai kita. Kristus memberikan hidupnya untuk kita agar kita dapat menjalani hidup yang berarti. Karena Kristus telah mengatasi maut dan kematian, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang di luar kendali Tuhan. Di dalam setiap keadaan, seberapapun sulitnya, kita memiliki kehidupan yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan Kristus selalu ada bersama dengan kita. Jangan putus asa, percayalah selalu kepada Tuhan, bahkan ketika Dia nampak Dia. Saudaraku, doa dan renungan ini telah membuka hati pemazmur. Teladan ini mau disampaikan kepada kita juga. Saat menghadapi tantangan iman, marilah kita tekun berdoa, ingat dan renungkanlah semua kebaikan Tuhan di masa lalu, dan sadarilah bukan Tuhan yang berubah, namun pribadi kita yang sering berubah. Kita mau Tuhan bertindak menurut keinginan dan pikiran kita, sehingga kita tidak mampu mengenalnya dengan baik. Saudaraku, kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Kita berdoa, merenung, dan mengingat karya Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi, serta menggali firman-Nya, kita dapat semakin mengenal Kristus lebih lagi. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menatang kami, karena Engkau menyertai. Engkau Allah yang tidak berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memegang kami dengan erat, tidak membiarkan kami sendirian, bahkan Engkau tidak meninggalkan kami. Kami bangga kepadamu ya Bapa.
Teruslah berkarya di dalam kami, Roh Kudus. Kami menanti-nantikan Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami sepanjang hari ini untuk dapat mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. God bless you all.